Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Digulirkan atau yang akan diberdayakan oleh kami tersebut. Terima kasih. Literasi digital saat ini sudah jadi 5.0. Artinya digitalisasi sangat digital. Orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan zamannya. Nah, tugas guru penggerak dalam literasi digital ini sinergis dengan program sekolah SMP 1 yang kebetulan di SMP 1 Margahayu perpustakaan digital itu sudah ada. Tinggal diperkuat dan diberdayakan. Silakan saling komunikasi dengan petugas perpustakaan. Insya Allah bukannya siap membantu. Iya, Insya Allah hari Kamis mungkin saya dengan kalian kemudian di perpustakaan akan membawakan demonstrasi untuk penggunaan di library tersebut. Mohon izinnya, silakan selama bisa dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan SMP 1 Margahayu. Saya kepala SMP 1 Margahayu sangat mendukung. Terima kasih Pak. Siap. Atau Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan. Selamat pagi Azam dan Lolita. Ada waktunya sebentar, Ibu ingin mewawancara kalian berdua. Iya. Ibu lihat kalian cukup aktif dalam literasi. Makanya Ibu ingin bertanya tentang literasi. Kalian tahu apa itu LIMAS? Di sekolah kita ada program LIMAS. Literasi Margahayu 1 ya. Jadi LIMAS itu artinya literasi Margahayu 1. Ternyata kalian sudah kelas 9 belum apa juga LIMAS. Padahal setiap hari Kamis kalian suka melaksanakan review ya. Nah, pertanyaan Ibu, pelaksanaan kegiatan literasi pada hari Kamis tersebut menurut kalian sudah sesuai dengan harapan kalian atau belum? Coba dari Lolita. Sudah. Alasannya? Dengan adanya kegiatan literasi, kita bisa tahu tentang informasi-informasi buku dari teman-teman.
bisa dapat ya banyak informasi lah gitu Bu. Kalau menurut Azza? Saya programnya sudah bagus karena membuat siswa SMP 1 Margahayu menjadi tertarik untuk membaca buku. Baik. Menurut kalian bahan bacaan apa yang menarik menurut kalian? Apakah hanya membaca buku atau bisa melalui digital? Menurut kalian yang mana yang lebih menarik? Glorita dulu. Sebenarnya menarik sih. Kenapa yang digital menarik menurut Glorita? Jadi lebih efisien, sekarang bisa lihat bisa dari handphone gitu, atau dari gadget kalau digital. Bisa dibaca di mana saja ya? Kalau menurut Azza? Sama kayak saya, karena kalau pakai HP itu lebih efisien, gampang. Jadi nggak perlu bawa buku lagi. Oh iya. Kalau dilihat dari tampilannya mana yang lebih menarik? Yang buku langsung atau yang melalui digital? Menurut Glorita? Kalau saya Yang lebih menarik tampilannya? lebih menarik ya dari buku sih Bu. Dari buku? Ya, tetap dari buku. Oh iya. Kalau menurut Azza? Dari buku? Ya. Ya. Di sekolah kita ada e-library. Kalian tahukah itu atau belum tahu? Perpustakaan yang digital. Iya. Pernah menggunakan? Belum ya. Padahal sekolah kita sudah punya e-library. Nah, insya Allah rencananya Ibu ingin lebih meningkatkan kegiatan literasi di sekolah ini melalui literasi digital. Kenapa? Tadi kata kalian lebih efisien, tidak usah membeli buku lagi, ya. Kemudian biasanya bahan bacaan dari digital itu akan lebih menarik gambar-gambarnya. Kalau menurut Ibu begitu sih. Nah, itu jadi nanti kalau jawab dengan sejujurnya apa keinginan kalian, apa harapan kalian, dan apa motivasi kalian untuk kegiatan literasi di sekolah kita agar lebih variasi dan lebih bermakna buat kalian. Berarti semuanya? Dibagikan ya. Jadi langsung diberi nama di sini, nama kelas dan diisi. Halo. Sana kok, mana video sana? Sudah pembacaan semuanya? Nah, sebelah sana sudah pembacaan belum? Videonya mau lagi nulis-nulis gini. Ya, silakan diisi. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk lebih, kita menggali kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk lebih, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Berbagi
demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tim penjamin mutu internal sekolah, terima kasih atas kedatangannya dan sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu dan Bapak demi kemajuan mutu internal SMP 1 Margahayu. Mudah-mudahan langkah Ibu dan Bapak datang ke tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, mungkin ada beberapa hal dan agenda demi peningkatan mutu di SMP 1 Margahayu ini, yaitu berkaitan dengan literasi. Kenapa kita titik-titiknya literasi? Karena ternyata literasi dan numerasi itu masuk ke dalam rapot mutu sekolah. Dimana kalau misalkan rapot mutu sekolah dari hasil literasi ini jelek, itu mempengaruhi dari mutu sekolah kita. Ya, dalam artian berarti nilai mutu sekolah kita rendah, dan itu tidak mau terjadi, ya. Nah, untuk itu berarti kita harus mengupayakan beberapa usaha bagaimana cara peningkatan kemampuan literasi siswa di SMP 1 Margahayu. Kebetulan pada hari ini saya terima kasih sekali sudah hadir di sini ada Ibu Kania Sadariah. Ibu Kania Sadariah ini adalah Kepala Perpustakaan SMP 1 Margahayu dan beliau juga adalah pengajar guru bahasa Indonesia, juga sebagai Wakasek penjamin mutu internal. Selamat siang Bu Kania. Kemudian ada juga Bapak Afrizal. Di sini Pak Afrizal adalah sebagai penjamin mutu internal tim kami di bidang IT dan dokumentasi. Beliau juga berperan sangat penting di sini demi pendokumentasian dan per-IT-an di SMP 1 Margahayu. Terima kasih Pak Afrizal atas waktunya. Kemudian ada Ibu Tria. Ibu Tria juga adalah salah satu tim penjamin mutu internal di SMP 1 Margahayu. Beliau juga adalah sebagai pembina literasi dan sebagai wali kelas juga. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Ibu dan Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita bahas nih Ibu dan Bapak dalam kesempatan ini. Dan ini merupakan hal yang penting yang harus kita atasi bersama. Yang pertama, di SMP 1 Margahayu ini kan kita sudah perpustakaan digital lah ya. Dengan adanya e-library itu ya. Kalau orang Sunda kalau nyebut bahasa Inggris rada gitu ya. Pertanyaan saya mungkin ini untuk Bu Kania ya, sebagai Kepala Perpustakaan SMP 1 Margahayu ini, sampai di mana pemanfaatan perpustakaan digital di SMP 1 Margahayu? Terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Sebetulnya perpustakaan SMP 1 Margahayu ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh sekolah dengan adanya bahkan ini sudah tahun yang kedua. Namun pada waktu tahun yang pertama, yaitu pada saat pandemi, sehingga pemanfaatannya belum maksimal karena belum disosialisasikan kepada seluruh siswa kelas 7 dan 9. Tapi setelah pandemi ini, kami mencoba untuk mensosialisasikannya ke setiap kelas dengan membuat leaflet berupa pengumuman untuk segera bergabung dengan fasilitas ini. Kemudian dari sekolah juga sudah difasilitasi juga berupa kartu perpustakaan yang bisa juga dipakai sebagai kartu belajar gitu ya, sehingga memudahkan bagi siswa tersebut dengan satu kartu untuk bisa menggunakan informasi. Fasilitasnya sudah ada, tinggal menggunakannya. Nah, pada saat menggunakannya ini memang kami perlu waktu yang cukup lama ya Bu ya, karena harus disosialisasikan bagaimana cara penggunaannya. Pertama, kami sering mengalami kendala terutama dalam wifi dengan internet dan tidak cukup. Memang pada saat sekolah SMP 1 Margahayu ini masih membolehkan siswanya untuk membawa fasilitas internet, itu mudah untuk diakses. Tapi karena sekarang sudah ada tata tertib untuk penggunaan HP yang dilarang di sekolah ini, jadi fasilitasnya
karena memang mereka tidak bisa mengaksesnya begitu. Tapi sebetulnya tidak menjadi kendala jika siswa itu bisa membaca juga di rumah yang ada wifi ya. Kalau Jaya mungkin ini masih belum ada menumbuhkan minat baca, dan siswanya boleh ya menumbuhkan minat baca dari siswa sendiri. Memang sangat sulit sekali. Perlu waktu yang cukup perjuangan. Berarti PR kita masih banyak nih ya sih. Ini penjamin mutu pertama mungkin bagaimana cara menumbuhkan minat baca siswa ya. Sehingga dimanapun kapanpun mereka haus akan bacaan gitu. Nah itu mungkin salah satunya kita harus sosialisasikan tadi ya, fasilitas perpustakaan digital e-library ini yang bisa diakses di mana-mana. Itu bisa diakses di rumah juga kan? Bisa. Asal dikasih linknya gitu ya. Dan sudah di-download gitu kan? Oh iya, kalau begitu mungkin kita harus lebih gencar sosialisasi di library ini pada setiap kelas. Mungkin setiap, bagaimana kalau menurut pendapat saya, setiap guru yang memanfaatkan atau yang menginginkan sumber bacaan, kita beritahu bahwa gunakan di library sekolah. Ini bisa ya, sosialisasi. Itu ada langkah, yang pertama tadi untuk sosialisasi pada guru-guru ya, bukan ya? Ya. Kita mungkin nanti mohon waktu ya pada saat rapat dinas waktunya ya kita waktu cara tapi masing-masing guru harus sudah ada data seluruhnya kuota masing-masing dulu begitu cara dulu mengharapkan dari sekolah pasti kesulitan lagi ya kalau kita terus saya juga ketika praktek jika menggunakan internet pribadi itu bisa diakses. Kalau misalnya awalnya sekolah karena terbatas dengan device yang terbatas juga dengan kuota wifi yang terbatas juga sehingga e-library tidak bisa diakses dengan maksimal. Itu dia ya. Jadi kalau begitu apakah perlu usulan kepada pihak sekolah apa sih namanya daya gitu? Kalau listrik kan nambah daya, kalau internet nambah apa ya? Tambah ke router wifi nya modelnya di beberapa titik yang emang banyak siswa di sana yang menggunakan. Karena kan tidak, kalau misalkan kadang menggunakan internet pribadi di beberapa kelas itu tetap gak ada sinyal. Kendala, iya. Jadi perlu mungkin di beberapa titik di sekolah yang sulit mendapat sinyal itu perlu adanya internet tambahan. Iya. Server ya? Iya. Kayak server gitu ya. Nanti mungkin bukannya kita bisa mengusulkan ya untuk menambah titik-titik server wifi yang bisa mengakomodir kebutuhan para siswa ya untuk mengakses itu. Aduh bagus sekali nih ini saran-sarannya. Nah Bu Kania, kita berlanjut lagi nanti belumnya Pak Rijal sama Putri masih banyak nih pertanyaan yang ini harus kita bahas sama-sama. Kira-kira berapa persen Bu Kania siswa yang membaca di perpustakaan kita ini? Kan kalau melihat dari berapa persennya kan bisa dilihat juga dari yang buku ternyata yang mengunjungi situs itu hanya 5% dan kebanyakan siswa. Sementara siswa yang sementara guru-gurunya gitu. 0% guru ya. Guru-gurunya Tapi sering menyuruh untuk berliterasi tapi gurunya tidak berliterasi memberi contoh. Sedangkan yang secara manual di sini kan ada buku yang bisa diisi pustaka yang datang, siswa yang datang ke perpustakaan itu sebenarnya pustaka ini. Jadi kalau pustaka datang mungkin secara manual ya untuk menghindari apa sih kan kalau wifi mah tidak selalu on ya. Jadi semuanya terekam juga di manual semua ada. Berapa persen tuh yang manualnya? 10%. Jadi 15% kalau gitu ya? Per hari. Kira berapa ya jumlahnya? Dari jumlah siswa, ya 150 orang. dari 1.300. Masih berjauh ya. Tapi angka itu perlu kita pertahankan. Ya, jangan sampai setidaknya ada minat. Kita tinggal menumbuhkan dan Jadi anak muda ini optimis sekali ya. Jangan sampai turun ya bisa terus. Ya, Benar-benar.
Bagus Pak Rijal atas optimismenya. Ini menambah semangat saya nih sebagai ini ketua. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, mungkin ini ingin jawaban nih dari para tim penjamin untuk apa sih daftar keinginan atau harapan untuk kemajuan literasi di SMP 1 Margahayu. Mungkin dari bukannya dulu boleh. Literasi di SMP 1 Margahayu ini sebetulnya sudah bagus ya. Sudah ada lambangnya, sudah ada nama organisasinya, Limas ya, literasi Margahayu 1 Margahayu 1 itu sudah bagus. Jadi untuk mempertahankannya itu butuh apa ya Pak? Program dari seluruh guru, terutama guru-gurunya. Kalau bagaimanapun juga guru-gurunya ketika ada program literasi di hari Kamis yang hanya 30 menit di jam pertama itu yang dari support semua misalnya ada 30 menit ditambah dengan semua yang ada di sekolah yang termasuk dalam tim literasi barangkali itu sangat menambah semangat bagi siswa yang duduk, karena siswa kan melihat guru pun jadi semangat, jadi semangat bukan diberikan oleh wali kelasnya, gurunya. Apalagi kalau guru-guru misalnya membawa buku ya sudah dibaca Bukunya juga sudah dibaca juga ya. Dibaca, jangan hanya di bawah ya. Oh ya, kenapa di bawah buku ya? Kita dibaca. Iya, baik. Itu harapan dari Bu Ania bahwa apa sih dukungan support kehadiran para guru wali kelas ya. Kalau misalkan banyak yang hadir wali kelas, otomatis siswa juga merasa termotivasi. Wali kelas saya ada termotivasi untuk 40 guru hadir luar biasa ya. Setiap hari Kamis tidak hanya pembina literasi aja yang hadir ya, atau 3 orang siswa. Kemudian membawa buku yang sudah terdaftar di perpustakaan ini ya, kemudian sudah dibaca juga dan sedang dibawa. Ada lagi Bu kan harapan? Kami sangat membutuhkan fasilitas. Alhamdulillah sekarang ini sudah difasilitasi. Kira apa yang punya fasilitas? Yang tadi mungkin wifi. Wifi yang pertama mau wifi karena yang paling penting ya agar kita menuju literasi yang digital itu. Fasilitas literasi digital ya. Literasi digital tadi yang kata Pak Prijaman penambahan titik server ya. Penambahan titik server. Pak Prijal ada yang tambahkan? Harapannya supaya tidak hanya siswanya, karena kan harapan guru juga tambahan harapannya e-library ini lebih dibudayakan. Jadi harap setiap guru bisa mengkolaborasi setidaknya 1-2 kali dalam pembelajaran, mau pelajaran apapun, untuk sumbernya ngambil dari e-library. Bisa itu ya? Karena sekarang poster-poster e-library sebenarnya sudah ditempelkan di setiap kelas, jadi tidak ada alasan lagi tidak tahu. Poster-poster sudah ditempelnya. Ada lagi pelatihnya? Fasilitasi pertama semoga, karena mau menggunakan internet pribadi pun ada beberapa titik sekolah yang tidak terjangkau oleh Contohnya tidak bisa membuka tidak bisa buka link dari library itu ya. Ada lagi Bu Tria yang itu menyambung bahwa mungkin lebih baik dibentuk saja Bu tim literasinya gitu yang melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi ada rasa juga untuk ingin mengembangkan literasi, memiliki bahkan gitu. Mengingat betapa pentingnya juga Bu program literasi ini untuk warga sekolah kita gitu kan ya. Jadi kalaupun memang sudah ada dibentuk tim literasinya, mungkin mereka jadi ada rasa bertanggung jawab untuk hadir bersama nanti di hari Kamis begitu ya. Kira-kira tim literasinya ini melibatkan unsur apa saja Bu Tria? Ada usulan? Mungkin dia bisa pertama dari wali kelas, karena kan kita itu dalam programnya
perwakilan setiap kelas tadi Ibu untuk menyampaikan review buku yang telah mereka baca, baik buku di perpustakaan yang secara fisik maupun yang di library itu. Jadi alangkah lebih baiknya wali kelasnya ikut menyaksikan, waduh, perkembangan siswa saya sampai seperti ini begitu, wali kelas. Lalu yang kedua bisa dari koordinator mata pelajaran. Pelajaran. Kalau misalkan melibatkan perwakilan siswa bisa baca bisa. Oh betul. Ada duta baca kan? Iya betul, aduh saya lupa menyampaikan dulu. Sebetulnya ada duta baca juga Bu, sebagai bentuk kayak motivasi lah lebih kepada siswa untuk mereka mau membaca setidaknya dengan adanya contoh teman-temannya dulu gitu ya. Ada duta baca dan difasilitasi juga oleh sekolah dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler literasi Bu yang saya bimbing setiap hari Rabu begitu. Jadi dengan perwakilan siswa kan mereka jadi bisa melihat contoh, oh mereka itu bahkan sudah berprestasi Bu di literasi, alhamdulillah. Banyak juga sekarang kan saking pentingnya ya Bu, banyak juga lomba-lomba yang dilaksanakan tingkat kabupaten, bahkan juga sekarang di nasional Jawa Barat juga sudah ada. Dengan prestasinya ya? Alhamdulillah Ibu sudah banyak ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan siswa juga, wah mereka bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Jadi mudah-mudahan duta baca bisa dilibatkan juga Bu dalam kegiatan literasi. Iya, bagus sekali Bu ya. Kalau begitu saya nanti minta data nama-nama anak yang termasuk duta baca dan kelasnya, supaya nanti ketika saya membuat SK tim literasi seluruh warga sekolah yang bisa diajukan nanti ke Bapak Kepala Sekolah ya Bang ya, kita sama-sama kita bisa merekomendasi bahwa anak-anak ini adalah memang anak-anak yang literat gitu ya, anak-anak yang banyak prestasinya di bidang literasi gitu ya. Ada lagi kira-kira harapan dan keinginan untuk peningkatan literasi di SMP 1 Mandiri supaya masuk ke dalam program peningkatan mutu sekolah? Udah cukup aja ya seperti ini, udah cukup ya seperti itu. Mungkin nanti setelah kita membuat tim literasi yang mencakup seluruh warga sekolah, mulai dari unsur kepala sekolah, wakasek, koordinator, wali kelas, dan siswa, mungkin kita nanti bersama-sama berkumpul membuat suatu program ya, membuat program literasi yang benar-benar general, yang mengakomodir semua minat, keinginan para siswa kita, sehingga ini literasi di SMP 1 Margahayu menjadi sebuah program yang jargonnya bagus gitu ya, jadi booming lah di SMP 1 Margahayu. Sudah bagus jadi semakin bagus gitu, karena sudah bagus sih literasi di SMP 1 itu jadi semakin bagus. Nah mungkin harapan saya juga dalam hal ini, karena saya sebagai guru penggerak, mungkin berharap gitu ya, kehadiran saya di sini ini ada manfaatnya gitu. Jadi kalau gajah mati kan meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal ibadah dan manfaat untuk semua. Mudah-mudahan usaha Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan
Sediakan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, silakan duduk, menempati tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Anak-anakku kelas 9H, alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi dengan Ibu dan didampingi oleh rekan-rekan sejawat Ibu di sini, yaitu para tim penjamin mutu pendidikan internal. Ibu perkenalkan pada kalian, Ibu adalah Wakasek penjamin mutu internal, ditemani oleh rekan Ibu. Silakan berdiri. Ini adalah Ibu Kania Sadaria, sama-sama sebagai Wakasek penjamin mutu internal. Kemudian ada tim penjamin mutu internal di bagian kesekretariatan, yaitu ada Ibu Tria Nur Pasca Bandini. Kemudian ada Ibu Mira. Bu Mira, ini adalah sebagai tim penjamin mutu internal di bidang pengelolaan perpustakaan. Dan ada juga Pak Rijal. Pak Rijal, silakan masuk Pak Rijal. Beliau juga adalah tim penjamin mutu internal di bidang IT. Kemudian ada Bapak Galih, tim kameramen kita. Yaitu juga sama tim penjamin mutu internal di bidang IT. Kemudian ada Bapak Budi. Nah, Bapak Budi adalah sebagai tim pengelola perpustakaan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berjumpa di sini, yaitu dalam rangka, silakan kalian bisa melihat ke sebelah sana, ke PPT. Ya, boleh posisinya menjadi melihat ke sana, tidak apa-apa, tidak dilihat Ibu karena Ibu sudah cantik juga terus. Iya, yaitu gak boleh ya, Ibu bilang cantik. Boleh, Bu, udah cantik. Iya, baik. Yaitu tentang aksi nyata, boleh Pak Gali? Yaitu mengenai aksi nyata modul 3.3 melalui program literasi digital. Kalian sudah kenal ya siapa ibu gurumu ini? Awas jangan sampai salah. Jangan manggil ibu jadi Ibu Tria, karena Ibu Tria masih muda. Ya, selanjutnya di dalam aksi nyata ini ibu adalah merupakan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bandung, dan insya Allah ya terutama ibu mewakili sekolah, yaitu dari SMP 1 Margahayu ada 3 orang, dan salah satunya ibu menjadi calon guru penggerak untuk maju, dan kalau lulus insya Allah menjadi guru penggerak dan terpilih di tingkat nasional, begitu ya.
bisa kalian lihat ketika Ibu mereview buku. Pada saat itu ada kegiatan LRCKB ya, kita LRCKB. Nah ini ada hasil review Ibu dalam bentuk apa coba? Ya, dalam bentuk fishbone, kalian sudah pada tahu semuanya ya. Nah ini perkenalkan tim penjamin mutu internal. Nah ini orang-orangnya kelihatan ya semuanya ya. Ada Bapak Fahmi, Pak Frijal, Pak Gali. Nah di sini ya, masih ada Bu Dina ya, Bu Kania. Sekarang Bu Dina tidak lagi ya karena menjadi pembina OSIS. Kemudian ada Ibu Tria, ada Bu Kania, ada Ibu, ada Pak Hilman, Pak Yahya, dan satu lagi Pak Rijal ya, Pak Yahya dan Pak Rijal. Kebetulan ini Pak Yahya kemana hilang nih Bu Tria? Iya. Ya, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan kepada semuanya salam literasi. Salam literasi. Iya, sudah bisa kan semuanya kalau salam literasi itu begini ya. Sekali lagi, salam literasi. Salam literasi. Baiklah anak-anakku, hari ini kalian akan diberikan sedikit pembekalan oleh Ibu mengenai literasi digital. Apa saja komponen dari literasi digital ini, apa komponennya, manfaatnya, dan bagaimana upaya peningkatan kemampuan literasi siswa di SMP 1 Margahayu. Dan alhamdulillah SMP 1 Margahayu ini mempunyai perpustakaan yang hebat di bawah kepemimpinan Ibu Kania Sadarian. Tepuk tangan dong. Perpustakaan kita sudah ada, apa Ibunya namanya? Wah, luar biasa. Ya. Dan kita ini hari ini akan memanfaatkan e-library. Nah, itu merupakan salah satu dari perpustakaan digital ya, bukan ya, Bu Tria? Nah, itu. Nah, apa itu sebenarnya pengertian dari literasi digital? Kalian bisa perhatikan PowerPoint-nya. Kelihatan tidak? Kelihatan ya. Nah, jadi pada zaman yang telah maju teknologi sekarang ini, komunikasi dan informasi dapat tersampaikan secara cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi yang baik ternyata mampu membantu perkembangan bidang-bidang penting dalam kehidupan masyarakat seperti bidang pendidikan, ekonomi. Apabila bidang-bidang tersebut dapat mengalami kemajuan, maka peradaban bangsa ini dapat maju pula. Berarti kalian sangat beruntung hidup di zaman apa sekarang? Digital. Zaman digital ya. Nah, secara sederhana, literasi dapat bermakna sebagai kemampuan manusia dalam membaca dan menulis. Namun, ternyata pengertian literasi tidak hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis saja. Lalu, apa definisi dari literasi digital itu? Menurut Paul Gilster, tahun 2007, dalam Harjono mengatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Jadi, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Upaya lain untuk mendukung literasi digital ini adalah menggunakan aplikasi yang tepat dan pemahaman secara mendalam mengenai informasi yang didapatkan tersebut. Dan kita pada kesempatan pertemuan kali ini akan menggunakan aplikasi apa? E-library. Itu adalah salah satu bagian dari literasi digital. Dalam e-library tersebut mengandung berbagai macam sumber-sumber bacaan, bukan gitu ya? Nanti kalian akan mengaksesnya bagaimana caranya, nanti akan dipandu oleh Ibu Mira setelah Ibu berikut ini. Nah, apa saja komponen literasi digital? Ini Ibu akan bahas sekilas saja, yaitu ada yang nomor 1 komponen literasi digital itu ada social networking. Jadi pada zaman sekarang setiap individu pasti memiliki akun sosial. Kalian punya akun sosial? Nah, itu adalah modal awal kalau kalian ingin terlibat aktif dalam literasi digital. Nah, kalau sudah punya akun, nah lanjut kedua, komponen managing digital identity berhubungan dengan bagaimana kita selalu menggunakan platform, menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Jadi kalau kalian menggunakan akun itu jangan nama palsu, pakai menggunakan nama asli. Jadi biar jelas ya, jangan namanya
Revan jadi RE gitu ya gitu, jadi tidak jelas gitu ya. Kemudian komponen transliterasin didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten. Jadi harapan ibu nanti setelah kalian selesai keluar dari sini, kalian bisa membuat konten. Kontennya bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk fishbone, bisa dalam bentuk blog, bisa dalam bentuk narasi dan cerita-cerita yang lain hasil review kalian. Jadi bukan saja seperti tadi. Jadi kalau tadi kan kalian hanya berbicara perwakilan di lapangan. Kalau nanti kalian bisa secara individual membuat konten-konten sendiri. Nah, di-upload dalam media sosial. Itu menjadi literasi digital. Begitu ya. Jadi semuanya berhak mengeluarkan ide, gagasan, dan pendapatnya. Kemudian yang keempat, maintaining privasi. Privasi menjadi hal penting dalam literasi digital ini. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime. Saat ini cybercrime telah marak terjadi, sering berkembangnya di dunia digital ini. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal menggunakan komputer, perangkat digital, atau jaringan komputer. Jadi ternyata orang jahat itu ada di mana-mana, di dunia maya pun banyak. Jadi kalian hati-hati kalau membuat password akun itu harus benar-benar terjamin sandinya yang aman, yang tidak mudah oleh orang lain mertasnya, karena banyak sekali hacker-hacker di dunia maya. Kadang-kadang Instagram kalian tiba-tiba hilang, dihacker sama orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi hati-hati, sehingga ada hal-hal yang sifatnya privasi bisa terbuka oleh orang lain, gitu ya. Jadi dijadikan kejahatan jadi konten oleh orang lain, wah bahaya. Kemudian komponen literasi kelima, creating content, merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten. Nah, nanti kalian juga akan bisa dapat membuat konten. Misalkan kemarin kalian sudah bisa membuat review dalam bentuk visual, itu bisa jadikan konten oleh kalian. Kemudian kalian bisa juga membuat makalah, seperti makalah-makalah yang sudah kalian buat bisa diupload dalam media sosial. Nah, seperti ini kalian sudah bisa membuat makalah-makalah sederhana, bisa jadi konten kalian, diupload dalam blog kalian, bikin blog kalian. Bagaimana caranya? Nanti guru ID akan mengajarkan, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keenam, organizing and sharing content. Ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada khalayak umum. Contohnya pemanfaatan situs sosial bookmarking. Jadi konten kita supaya bisa menjadi amal jariah ilmu bisa dibagikan kepada orang lain, asal konten itu bermanfaat, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, dalam komponen reusing, repurposing konten ini mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang sudah ada. Jadi kita bisa aja mendownload konten hasil karya orang lain, kemudian kita sempurnakan isinya, itu boleh. Asal tetap harus dicantumkan dari mana sumber asalnya. Karena kalau tidak dicantumkan berarti kita disebutnya plagiator. Plagiator itu sangat melanggar undang-undang, ya, undang-undang dalam hak cipta orang. Kemudian ini nih yang selanjutnya, sekilas-sekilas saja ya. Yang kedelapan, dalam komponen filtering and selecting konten ini mengutamakan kemampuan mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalian kalau mau mencari apapun bisa cari browsing di Google, ada tanda seperti kunci. Itu bisa klik di situ, kalian bisa mencari apa yang ingin kalian butuhkan. Konten apa, materi apa, tinggal diklik, diketik dulu baru diklik, pasti akan dapat. Kemudian yang kesembilan, dalam komponen ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan menarik melalui berbagai platform, misalnya melalui blog, forum online, self broadcasting. Ini dapat menjadi upaya berpartisipasi masyarakat sosial online dalam kegiatan literasi digital. Itu ada gambaran sekarang mengenai literasi digital. Jadi kalian selain membaca dan menulis, bisa membuat konten,
kemudian menggunakan akun kamu, bisa disebarkan konten-konten buatan kalian di media sosial. Bisa dalam Instagram, Facebook, ya, Twitter, itu bisa. Asal kontennya benar-benar konten yang bermanfaat, ya. Kemudian apa itu? Nah, kemarin ada beberapa sudah ikut tugaskan membuat infografis dari hasil reviewnya. Ada yang sudah buat kemarin? Membuat infografis? Kelompok mana? Yang membuat gambar? Nah, ini ada contoh infografis kalau belum tahu ya. Infografis adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Ini misalkan nih, kalian sudah baca kan novel Si Pasar? Ya, karangan Tatang Sumarsono ini adalah novel Sunda. Ibu buat dalam infografis yang bisa jadikan konten, bisa diupload dalam media sosial. Ini modul aslinya, ini dari perpustakaan kita nih, novel Si Pasar. Nah, ini ada ringkasan ceritanya dilengkapi dengan gambar. Ada anak namanya Eson, seorang petani. Ya, kemudian dia menemukan anak kancil, kemudian dirawat anak kancilnya, kemudian dia bersahabat. Setelah itu setiap hari mereka bermain bersama, tapi suatu hari ternyata anak kancil harus dikembalikan ke hutan belantara kembali. Karena apa? Karena hewan yang dilindungi tidak boleh dipelihara di rumah. Itu melanggar undang-undang. Ya, maksimal harus dirawatnya di mana? Di kebun binatang. Nah, di sini dilengkapi oleh ibu gambar-gambar. Ini termasuk infografis, ya, infografis. Ini kemudian Eson sedih, Eson melamun. Kemudian, ternyata setelah dikembalikan ke hutan, si kancil, si pasar itu bisa kembali lagi ke rumah Eson. Ya, dalam waktu 3 hari. Betapa senangnya mereka bisa bertemu lagi. Ikatan batin mereka sangatlah erat. Dan apa yang dikhawatirkan sebenarnya oleh Elsa? Takut si kancil itu dimakan oleh harimau karena mereka tidak bisa melindungi diri gitu ya. Dan akhirnya si kancil tersebut kembali ke keluarga Eson karena tidak boleh dipelihara di rumah. Akhirnya diserahkan ke kebun binatang. Tamat ceritanya. Ini adalah contoh infografis anak-anakku semuanya, ya. Ini infografis, ini cara analisis unsur intrinsiknya. Kalau kalian dibuat dalam bentuk makalah, nanti PPT, PowerPoint, nanti presentasi, di sini ibu buat dalam infografis. Apa temanya, siapa saja para pelakunya, setting tempatnya, alurnya, ya. Kemudian bagaimana point of view-nya, sudut pandang, kemudian bagaimana amanatnya. Jadi sampai di situ materi dari ibu, nanti dilanjutkan oleh Ibu Mira dan tim pengelola perpustakaan untuk mengakses e-library SMP 1 Margahayu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti setelah kalian bisa mengakses praktek, kemudian nanti kalian bisa hasil review kalian bisa dipresentasikan nanti di depan, ya. Nah, mungkin itu saja. Silakan kepada Bu Mira untuk melanjutkan pada para siswa kelas 9H untuk mengakses e-library SMP 1 Margahayu. Kami persilahkan. Ya, perhatikan semuanya. Sudah kenal ya sama Bapak Ibu ya? Kami dari tim pengelola perpustakaan. Hari ini kita akan mencoba praktek ya penggunaan aplikasi e-library. Nah, di ponsel ini di tablet kalian masing-masing sudah ada. Bisa langsung di scan di sini barcode-nya ya. Dibuka aja di Google Lens. Google Lens. Kalau misalkan ini mau Google TV, ada nggak? Di Google Lens di ujungnya ada gambar kamera, icon kamera. Kalau nggak ada langsung aja di Google Play Store bisa diketik aplikasi e-library SMP 1. nggak ada. Itu wifi-nya nyalain dulu. Terima kasih terus. Ada yang udah otomatis ke perpustakaan wifi-nya. Ini coba. Atau langsung bisa di Google Play Store. Ada wifi-nya udah nyala semua? Di Google Play Store. Iya, di Google Play Store. Coba perpustakaan wifi-nya. Gagal, nggak bisa. Coba. Normal. Masih menyambung ya? Tidak akses penuh untuk sementara. Ada
wifi-nya tidak nyambung. Ada yang udah terhubung? Wifi tidak nyambung. Wifi-nya tidak nyambung. Yang nyambung berapa orang? Yang nyambung dulu aja. Alhamdulillah udah ada yang nyambung. Ada yang nyambung? Bisa diketik di Google Play Store aplikasi e-library aplikasi e-library SMP 1 Marga Hadis. Nah, di download aja. Semuanya sudah nyambung ke wifi perpustakaan ya, Bu Mira? Nah, itu cok di download. Sedang baru di dalam perjalanan kan? Nah, jangan Siapa yang udah nyambung? Masih. Ini juga udah. lagi menginstal Yang aplikasi finishing. udah pada install. Nah, Aplikasi e-library. install ya, yang install. Install ada. Baterai mana? Baterai. Cacat sama baterai nggak ada. Di sana karena saya cas barang satu lagi. Yang udah Ya, ini ada buka. Ini ada buka ya. Nah, ya, sip. Coba yang udah buka digitukan. Digitukan, diperlihatkan. Lihatkan sini lihat. Coba yang sudah bisa membuka diperlihatkan kepada lihatkan. Yang udah kebuka liatin sini. Mana ini buka? Nah. Oke. Udah bisa? Di jalan sana ada yang sudah membuka, perlihatkan. Nah, bagus. Satu yang lain? Masih yang itu. Wifi-nya nyalain dulu. Udah masuk ya? Udah. Belum nyambung. Jadi wifi-nya aja belum nyambung ganteng. Iya maksudnya. Karena penuh mungkin ya aksesnya. Gak apa-apa. Sebagian dulu, nanti yang lain nanti di babak kedua. Ya. Yang bisa nyambung dulu minimal satu kelompok ada satu. Boleh. Ya. Satu ya semua. Ada tampilannya seperti ini. Fokus ya. Kita bisa mulai buka satu persatu ya menunya yang ada di aplikasi. Mulai dari menu daftar pengunjung. Nah, kalau ini semua udah pada tahu ya. Ini setiap kita bertugas di perpus. Ini pengganti buku pengunjung. Nah, ini udah tahu ya, ini yang ada di depan tadi yang kita scan itu ya. Yang ada di kartu anggota itu berisi nomor anggota atau NIS. Atau bisa diketik juga bisa diketik di apa sih? Papan itu ya. Nah, ini untuk menghitung jumlah pengunjung. Kalau misalkan kita udah sebagai anggota tinggal ketik NIS aja, nggak perlu ketik nama ataupun nggak perlu ngetik institusi. Ini ID atau nama pengunjung sama institusi itu untuk pengunjung di luar anggota gitu ya, misalkan orang tua bisa atau teman-teman yang dari luar bisa gitu berkunjung melalui aplikasi itu boleh, tinggal diketik aja. Tadi udah coba ya di depan semuanya udah bisa. Langsung ke menu katalog. Coba buka menu katalog. Iya. Nah, ini ada tampilan katalog perpustakaan Universitas Margahayu. Ya, bisa. Nomor katalog bisa dibuka? Bisa. Mantap. Nah, katalog. Apa sih itu katalog? Tahu? Katalog itu ya alat untuk penelusuran, untuk mempermudah kita menemukan satu buku di antara ribuan buku yang ada di perpustakaan ya. Misalkan kalau di kita ini mungkin hanya beberapa ribu ya. Misalkan ada contohnya untuk
semua koleksi di perpustakaan itu dikelaskan ya, ada 10 kelas klasifikasi. Dari mulai kelas 00, kelas ilmu umum, 1 untuk psikologi, 100, 200 untuk agama, 300 untuk ilmu sosial, 400 untuk bahasa, 500 untuk ilmu alam ya, 600 untuk teknologi, 700 untuk olahraga, hiburan dan kesenian, 800 untuk sastra, 900 untuk geografi dan sejarah. Nah kalau di perpustakaan kita ini kan setiap kelas hanya ada 1 rak ya. Coba bayangkan kalau di perpustakaan yang lebih besar, pasti 1 kelas itu mungkin ada beberapa rak. Jadi kita kan nggak mungkin mencari suatu buku di antara ribuan buku itu langsung ke rak langsung kan ya, bikin pusing. Nah salah satunya alat bantunya yaitu dengan katalog ini kita bisa mengetik di sini melalui judul. Misalkan Dilan. jadi buku apa? Dilan. Oh, Dilan. Dilan. Dilan ya. Ketik aja judulnya Dilan. Langsung cari. Sebenarnya di sini udah ada. Bisa aja langsung diklik itunya ikon bukunya. Bisa? Sama kan? Udah ada yang bisa buka? Belum. Bisa diklik aja ikon buku Dilannya, langsung loading juga. Iya sama. Atau kita bisa mencari lewat nama pengarang, boleh. Ketik nama pengarang. Silakan coba 3 orang 1 cukup tidak? Iya. Oh 1 orang dikasih 3 coba ya, 1 orang kasih 3. Iya 1 orang untuk 1 tablet untuk 3 orang, 1 kelompok. 1 kelompok. 1 kelompok kan 3. Coba. Dinyalakan ya tabletnya. 3 udah. Anda bertiga belum? Tidak, ya. Ngapain? Tadi dari bukan sih mereka berdua. 3. 2 siapa? Lagi. Ini sekelompok. Nah ini kelompoknya sama siapa? Ini Ya sekelompok. 3 orang 1, 3 orang 1. 2 orang 1. 3 orang 1, jadi yang tengah yang ini, jadi yang lain bisa lihat. 1, Siapa lagi? 2, 3. 1, Dinyalakan langsung. 1, 2, 3. Udah. Apa? Sabar. Jadi ini 1. Masih ada Bu Mena? Nih boleh 4 lagi nih. Coba ini sudah 3 orang 1, 3 orang 1. Itu udah belum? Ini? Udah? Coba. Lihat dulu. Ada yang masih mau nih? Iya. Dalam kita? Dari apa yang belum? Yang belum? Ayo udah aku sama kita deh. Enggak ada yang 3 lagi. Kurang nggak? Apa 2-2? Boleh. Sok. Udah lebih. Udah nyala ya semuanya? Dinyalakan
semuanya? Semua Sampai ujung nih, biar berdua-berdua. Udah. Oh, udah. Semua udah bisa ya? Satu menu yang ada di e-learning itu ya. Dimohon untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada masalah atau apapun bisa berkunjung ke perpustakaan ya. Baik, udahlah mungkin selesai untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu Mira atas waktunya. Tepuk tangan untuk Bu Mira. Jadi begitu Bu Mira, nanti karena kita sekarang kan tidak boleh membawa handphone sendiri ya. Nanti kalau misalkan aturan kebijakan, kalau sekarang kan kebijakannya tidak boleh membawa handphone. Dan nanti kalian bisa coba-coba nanti di rumah, nanti linknya Bu Mira nanti dari perpustakaan bisa memberikan linknya dengan buka akun sendiri, menggunakan akun sendiri. Nanti kalian bisa browsing-browsing beberapa sumber bacaan dari e-library sekolah ya. Nah itu, sudah tahu kan cara-caranya ya? Iya. Ya sip kalau begitu. Nah setelah itu kalian nanti presentasi tiap kelompok. Terima kasih Bu Mira atas waktunya. Sudah membacakan semuanya ya? Oke, baiklah. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Boleh silakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan yang mau presentasi. Ngusulin aja. Ngusulin aja. Ngusulin aja langsung. Ngusulin lah. Ya Revan, kelompok Revan. Wah, tapi ya silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Ini hasil bacaan dari tadi, sumber bacanya dari perpustakaan digital sekolah. Silakan dapat siapa yang mau presentasi? Semuanya di sini dulu. Belajar berani. Aku duduk sini. Sini terus sini biar di sini tuh. Ini di bahasa bisa. Berdiri boleh, yang lain berdiri boleh. Gak usah duduk semuanya. Silakan yang akan membuka siapa? Semua. Assalamualaikum dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan akan mempresentasikan PPT yang kita sudah bikin. Ya PowerPoint yang kami bikin. Klik aja yang panah. Sebelahnya, tak sebelah. Di sini kelompok kami menganalisis unsur intrinsik dari novel berjudul Manehna. Ya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tito Sarwi Capsana. Dan saya Revan Abdillah Biardani. Saya Mardana Diansyah Putra. Saya Amalia Romaida Simanjuntak. Saya Kira Lea. Hari ini kami akan mempresentasikan novel kita yang berjudul Manehna. Karya Syarif Amir. Penerbitnya PT Kiblat Utama. Tahun terbitnya 1965. Dan kandung halaman 73 halaman. Ringkasan cerita novel ieu nyaritakeun hiji jajaka nyaeta kuring jeung hiji wanoja nyaeta manehna nu ngabogaan rasa anu sarua badagna, tapi manehna teu wasa nuturkeun Kang Jurung kalbuna lantaran katalian ku kolota.
akhirna kapaksa papisa jeung jajaka anu dipegkan cinta nyaeta kuring. Dina kereta tungtung papanggih nah yen manehna rek balik heula ka kolotna. Da kolotna boga kamelang bisi kawas lanceukna ngajodoh jeung nu teu sapuk jeung kahayang kolotna. Manehna nyarita yen ke oge papanggih deui. Satos kitu dilapisan kuring jeung manehna teu papanggih. Terus kuring ngemut waktu papanggih jeung manehna zaman hirup babarengan jeung manehna. Dina hiji mangsa manehna mere surat ngaliwatan Mang Wira yen manehna aya di imah lanceukna. Kusabab manehna nyarita ka kolotna rek diubar terus ka imah lanceukna padahal bari papanggih jeung kuring. Tidinya bisa papanggih deui 2 poe papanggih teu nyarita panjang lebar. Poe nu katiluna manehna teu datang kana tempat pangjanjian. Dina kareta peuting mapakeun isukna bral mulang terus mere surat nulissinan medarkeun ngerasa manehna. Satos kitu palaku kuring ngajuk-juk ka tempat di mana wae pernah paduduaan jeung inget-inget dina masa lawas waktu paduduaan. Sagala ge teu aya nu robah. Jemput kitu keneh, tangkal eta keneh. Cukang jeung susukan gawir jeung gelewer eta keneh. Ngan nu robah nyaeta manehna teu aya di dinya. Kuring ngarasa aya nu leungit, sidik si Mojang geus aya nu ngiwat. Novel manehna ini memiliki tema dilihat anu teu bisa ngahiji dan memiliki latar waktu dina harita, latar suasanana sedih jeung waas, latar tempatna yang pertama ada stasiun, yang kedua lawang kakarangan, yang ketiga imah lanceuk dan yang keempat di jero gua. Kemudian pelaku utamanya yaitu kuring, protagonis, manehna protagonis, kemudian pelaku tambahannya lanceuk manehna dan kolot manehna. Galurnya mabok tengah dan point of view atau sudut pandang atau puseur paniteun dudukkeun dalam makan hiji. Keterangan gambar awal cerita. 2 remaja antara kuring jeung manehna anu ngahajang ngahijikeun hasilna bikeun leuwih kenal jeung ngajalin hubungan duaan sabab indungna miharep anakna manehna leuwih deket jeung kuring jeung manehna. Indungna oge miharep bisa balik heula ka kampungna. Indungna hayang anak segera-gera menang jodoh jeung lain ngan ukur nguruskan pagaweanana. Ya, skip terus langsung ke suspend. Manehna nu antang-antang dina ingatan kuring sok asa rada kacombo sakapeung mah dina kanu eueuhna nu ninja rupana tuadenge sorana ku pangapna pangapna mah kulantaran kurasanya nana ka kuring. Ya. Yang ketiga ada konflik. Dina hiji mangsa manehna mere surat ngaliwatan Mang Wira. Yen manehna aya di imah lanceukna. Kusabab manehna nyaritakeun ka kolot rek diubar teru ka imah lanceukna padahal bari papanggih jeung kuring. Tidinya bisa papanggih deui 2 poe papanggihan teu nyarita panjang lebar. Poe nu katiluna manehna teu datang kana tempat panjanjian. Yang keempat ada klimaks cerita. Jadi kuring ka manehna boga rasa cinta ka manehna. Di mana ti kereta api nepi ka ayeuna teu bisa dipopok-popkeun. Nalika datang ka imah lanceukna, manehna kuring papanggih jeung manehna jeung janjian pikeun papanggih isuk-isuk jam 9 di Jerman Park. Di mana Jerman Park mangrupa tempat munggaran kuring papanggih manehna. Jeung bakal nganyatakeun hate manehna jeung ditungtung carita samemeh indit ka tempat nu dituju. Manehna mere surat ka kuring. Dina si surat manehna nyaritakeun sabenerna yen manehna oge resep ka kuring. Pokna duaan silih asih. Anti klimaksnya geus 3 poe kuring teu kaluar ti imah. Dina poe katilu kuring bisa kaluar ti imah jeung langsung indit ka tempat manehna papanggih jeung manehna.
anu dina waktu ieu manehna teu boga beja pisan, teu nyaho di mana manehna. Eta ambeh kuring ngarasa sedih di mana neangan manehna. Sanajan kuring bener-bener bogoh ka manehna, tapi kuring teu bisa boga manehna sabab manehna geus milik batur, jadi manehna geus jadi milik. Alur ceritanya set ending. Amanat dari novel manehna nyata kudu taat kanu kolot, lain ku cara barontak ka kolot lamun hayang ngalakukeun nu dipika hayang. Bisa ridho ngalepaskeun nu dipika cinta mun lain jodohna. Ulah maksa ka hayang urang ka batur. Sakitu presentasi di kelompok 2. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elme naroskeun? Ya? Elme naroskeun? Taya? Tadi sudut pandangna jelema ka sabarigi? Nah, make ka hiji. Iya, jadi tokoh utamana saha? Tokoh utamana aya kuring jeung manehna nya. Jadi sudut pandangna kuring nyata dudukeun jelema ka hiji. Lamun manehna teh artina dia, berarti dudukeun jelema ka tilu ya. Jadi sudut pandangna lamun tokoh utama kuring anu awal di awal carita nepi ka akhir caritana muncul eta tokoh, berarti eta sudut pandang jelema ka hiji. Jadi orang pertama kuring. Boleh, betul. Tapi ditambahkan juga kalau tokoh manehna muncul dari awal sampai akhir cerita terus muncul, berarti ada juga sudut pandang. Iya, itu untuk pelaku utama yang kedua. Nah, gitu ya. Tadi naon amanat teh? Kudu nurut ka kolotnya. Nah, gitu. Jadi apapun keberkahan itu pasti datang dari doanya orang tua. Walaupun novel ini sebenarnya novel untuk bacaan dewasa, tapi kalian sudah memilih ini tidak apa-apa. Itu untuk pembelajaran kalian bahwa ternyata ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi apapun semua harus kita taat dan patuh kepada orang tua, sehingga hubungan pun kalau dengan ridhonya orang tua insya Allah akan berjalan berkah, begitu ya. Terima kasih atas presentasinya, tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 2. Nilai untuk kelompok 2 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ti kelompok Julang Ngapak bade menganalisis novel Budak Teungeung. Bade narosna sakedak? Dari mana kamu mendapatkan bahan bacaan novel ini? Dari Elibrali. Dari sekolah ya. Sampai 1. Oh iya. Bagus. Lanjutkan. Kelompok Julang Ngapak diantaranya ya abdi nu kaya bahasa Novidias Zaidan, Sulabi, Muhammad Jofianto Dilan Nugraha, Muhammad Afgan Adifah Kadar Usman. Saya Raina Juliani Dia, abdi Nuriana Sari. Selanjutnya saya unsur intrinsik di intrinsik novel diantaranya aya ringkasan, tema, pelaku, setting atau latar, sarang amanat. Di ringkasan novel Budak Teungeung nyata seorang budak yatim si Wardi ngaranna manehna umurna kurang leuwih 11 tahun. Bebarengan induna manehna tempatan hiji imah leutik anu geus reon. Sanajan maranehna hirup dina kamiskinan. Ibu Wardi teu konsumsi kalau nyata asih sok kesehatan Wardi ambeh dina anak anu jujur menyabar dikahapusan serta daek ngeulenahan ukur nyiptakeun kahadean. Coba anu ka alaman kudu disahareup Wardi kalayan tabah manehna menang palakuan anu kirang hade. Kulantaran Wardi lain anak jelema beunghar. Wardi sok dipoyokan teu diwaturan
malahan minang diheureuyaan ku baturan sejen anu dianggo kolotna kawas si Bagu sarta si Utun. Dina hiji sabot Warji bisa nulungan Asep non anak lurah anu dikusruk karena dina hiji sumur garing. Saprak eta pisan Warji jadi sobat Asep non anu mimitina geuleuheun pisan minangka tanda turnuhun luhur pertolongan Warji. Palurah ngangkat Warji jadi tukang ngamon munding. Kula warga Pak Lurah haram mikayaan ka Warji sarta Asep konon jadi rencang ngaprak Warji. Warji minang diajarkeun maca sarta nulis ku Asep jeung otot. Kulantaran Warji getol sarta otakna encer. Dina waktu anu henteu kitu lila manehna geus bisa maca sarta nulis. Anu selanjutnya dilanjutkan ku rekan Nabi Nurliana Sani. Tema novel. Ieu novel teh nyaritakeun tentang budak anu gede kawan. Palakuna aya protagonis Warji, Asep, Ambu Warji, konon Ambu Jam. Antagonisna Utun, protagonis dua kampung Juragan Dorah sareng budak Ahmad. Jadinya pengasal angkat pedesaan soalnya Imam Warji atasnya di pedesaan sareng penuh berdakun. Waktu satu sore samang-samangka yang budak isuk-isuk keleteng serang dingek panci. Suasana menegangkan. Warji diajak gelut ku si Utun. Nah alur nu kahiji aya awal carita seorang budak yatim ngaranna Warji anu gede kawani ngan sok dibuli ku babaturan. Nu kadua suspen Warji sok diajak gelut ku Utun. Nu katilu aya konflik Warji hoyong ngabela diri sabab dibuli ngan ulaheun ku indungna. Nu kaopat klimaks carita Utun sareng Begu Beker gelut sabab ngarebutkeun duit hasil surya. Nu kalima aya anti klimaks tos kebeneran Warji datang tuluy nanya ka Bedu jeung Utun tuluy nanya ka Bedu jeung Utun naha bisa nyuri si Ateng. Sudut pandang cerita ieu teh nya eta nuduhkeun jalma katilu. Amanatna arurang kudu gede kawani ngabela anu bener jeung kudu pinter ulah eleh kana jelema anu sok ngabuli. Intina amanatna saradaya kudu gede kawani jiga Warji. Hatur nuhun sim kuring ti grup Julang Ngapak hatur nuhunkeun sareng ngahapuntenkeun upami aya kecap-kecap anu teu merenah atau napi lepat mugia mere sumaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana novel asli nak? Budak Teuneng karangan saya teteh Samsudi. Samsudi. Budak Teuneng naon artina di bahasa Indonesia? Anak pemberani. Anak pemberani. Amanat apa yang disampaikan dari novel tersebut? Amanatnya harus harus berani Bu. Iya, jadi anak harus berani, tapi berani karena benar, takut karena salah. Luar biasa, PowerPoint-nya keren, tidak kalah tadi dengan kelompok Revan. Ini juga kelompok siapa tadi teh? Reina. Ini keren sekali, PowerPoint-nya bagus, analisisnya sudah benar. Tadi sudut pandangnya orang keberapa? Ketiga. Betul, orang ketiga, amatnya sudah betul. Alurnya tadi digambarkan. Awal cerita tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ada awal cerita, ada suspennya, kemudian ada klimaks cerita, dan sampai akhir cerita. Luar biasa, analisis kalian sudah benar semuanya. Dan novel ini adalah novel remaja yang sesuai dengan usia kalian. Pemilihan novelnya kelompok kalian sudah tepat. Tadi ketika nge-browsing di e-library sekolah, perpustakaan digital sekolah, kalian memilih mengklik bacaan yang tepat. Jadi untuk itu, untuk kelompok Reina dan kawan-kawan dapat nilai 100.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Kurniawati dan teman saya Cynthia Melia. Dina Nuraini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan Fisbon tentang cerita budak minggat. Yang pertama ada judul carita nyaeta budak minggat. Penulisna oleh Samsudi, penerbitna oleh Kiblat. Sepanjang hayat halamanna nepi 124. Cerita budak minggat nyaritakeun budak minggat atau kabur saenggeus ribut jeung bapana karena terena nu gede ambek ngalaan indungna. Minggatna budak ieu kaluar kota kerja banting tulang jadi kuli. Latar belakang cerita ieu nyaeta di daerah Bandung, Kampung Cilepus. Di dieu nyaritakeun Lanjut aja ke yang lain. Bagian apa? Bagi sekolah kelas 2 SMA. Yang keras suaranya. Budak ieu teh sekolah kelas 2 SMA di Bandung. Pinter, cerdas, jeung sagala bisa. Ngan boga bapa terena gede ambek teu kaoh ka toel saeutik salah saeutik bingas. Jeung umur budak ieu teh berumur si Kampeng 16 tahun zamanna dijajah ka Belanda. Kejadian nyaeta magrib mapek di piwarang ngeuli bangko ku bapa terena ku sabab bapa terena ambek-ambek wae ditembal ku indungna nu akhirna nyulut ka ambek bapa terena indungna ditampiling sekali. Lugu nu kadua kalina di tanah musik Kampeng nepi akhirna tapakan. Dibeledug kanu tihang nepi ka ngocor getih ku sabab sieun diamuk balik ku bapana. Si Kampeng milih kabur ti imah. Amanat dari cerita budak minggat nyaeta kudu sing eling kana sagala kejadian anu tumiwa ka awak urang. Eta geus kersaning ku Maha Suci. Pasrahkeun bae kana kawasa mugi Kampeng di paparinan berkah. Salamet sing tereh balik deui ka urang. Segitu presentasi di kelompok kami. Hampunten bila aya kalepatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi kelompok anu katilu ieu dina wangun Fisbon ya. Cucuk lauk dina bahasa Sunda namanya cucuk. Nah, itu amanatnya apa dari budak minggat tersebut? Amanatna kudu sing eling kana sagala kejadian nu tumiwa ka awak urang. Ya, jadi harus sabar dan tawakal setiap menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemungkinan cobaan itu akan mengangkat derajat kita, ya, karena setiap manusia itu akan diuji. Setelah diuji akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, apa artinya budak minggat? Anaknya kabur dari rumah. Menurut kalian kabur dari rumah bagus tidak? Ya. Jadi jangan kabur dari rumah ya. Nanti orang tua kalian jadi resah, mencari kalian, khawatir, takut kalian bagaimana. Jadi kalau ada masalah, selesaikan baik-baik, bicarakan baik-baik dengan orang tua kalian. Mengerti semuanya? Nah, alhamdulillah. Maka silakan ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Fisbonnya bagus, ya, analisisnya bagus, nilai kelompok. Tapi tadi ketika presentasi
ada yang kurang pedenya membacanya. Jadi kalau presentasi itu harus pede ya, percaya diri bahwa ini adalah hasil karya saya dan bisa membacakannya. Jadi nilai kelompok, Revan tadi nilainya berapa kelompok kamu? 10. Iya, berarti ini juga kelompok ini adalah 92. Alhamdulillah hari ini 3 kelompok ini luar biasa hebat-hebat. Kelompok Revan 90, kelompok Reina 100, dan kelompok siapa ini namanya? Salwa 92. Luar biasa. Ibu bangga sekali punya murid-murid hebat seperti kalian. Dan insya Allah karya-karya kalian ini akan tim penjamin mutu periksa dulu. Jika bagus maka akan di-upload menjadi sebuah konten di Margahayu 1 Official. Tepuk tangan dong ya. Untuk kelompok yang lainnya yang belum tampil, insya Allah tampil minggu depan, paling setelah selesai PSAS ya, setelah selesai PSAS. Tapi kalau misalkan ini untuk menambah nilai, PowerPoint-nya bisa di-share lewat WA sama Ibu ya. Di-share lewat WA bagi yang belum menyerahkan. Tapi di sini sudah ada beberapa kelompok yang sudah menyerahkan. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian senang tidak? Senang. Ada suasana baru ya? Nah, jadi kalian menambah ilmu dan pengetahuan. Silakan kalian terus berliterasi, karena sering membaca maka kalian akan menguasai dunia, akan mempengaruhi dunia. Jadilah siswa-siswa SMP 1 Margahayu yang literat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Angkat tangannya. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Anak-anakku kelas 8 dan 9 ya ini ya. Yang Ibu cintai, kemudian Ibu Ria sebagai pembina ekstrakurikuler literasi, Ibu Wati, kemudian Ibu Mira sebagai pengelola perpustakaan yang Ibu hormati, kemudian Bapak Galih sebagai kameramen juga yang Ibu cintai. Hari ini izin nih, pada kesempatan hari ini Bu Tria, saya ingin menyampaikan mengenai aksi nyata modul 3.3 melalui program literasi digital. Kalian sudah tahu kan nama Ibu? Nama Ibu Ella ya. Nah, Ibu adalah calon guru penggerak dari SMP 1 Margahayu yang mewakili sekolah untuk tingkat nasional. Oh, tepuk tangan lagi. Mereka kita mulai saja ya. Nah, untuk aksi nyata modul 3.3 ini melalui program literasi digital yang Ibu ingin sampaikan, yaitu ini ketika kita mengadakan kegiatan apa waktu itu ya? Yang itu RCKB, dan kita mewakili sekolah dan alhamdulillah jadi juara ya. Alhamdulillah jadi juara. Nah, ini adalah hasil review Ibu dalam bentuk visual. Ibu mewakili sebagai guru dari SMP 1 Margahayu bersama Bu Tria, kemudian ada beberapa siswa juga. Mungkin di antara kalian ada yang mau masuk ya waktu itu atau kakak kelas kalian. Dan alhamdulillah kita sampai menghasilkan buku ya Bu Tria ya. Iya, sampai menghasilkan buku.
Baiklah anak-anakku, nah pada kesempatan ini Ibu perkenalkan bahwa Ibu tidak bisa sukses tanpa dibantu oleh tim Ibu, yaitu namanya tim penjamin mutu internal. Siapa saja nih buka lakonnya? Di sini yang menjadi tim penjamin mutu internal itu dari sebelah kiri dulu ada Pak Fahmi, kalian sudah kenal ya. Kemudian ada Pak Fijal, kemudian ada Pak Galih, itu sebagai tim IT kita. Kemudian untuk tim sekretariatan ada Ibu Tria. Luar biasa ya. Hanya kemarin itu kita memang tahu literasi digital, tapi tidak sedetail ini Bu. Jadi alhamdulillah menambah pengetahuan baru untuk kita. Ternyata banyak sekali manfaat dan ternyata literasi digital itu tidak hanya sebatas sudah kita unggah ke media sosial saja gitu, tetapi banyak memanfaatkan banyak hal gitu ya di literasi digital. Luar biasa Ibu, terima kasih sekali untuk pemaparan ilmunya untuk hari ini ya, luar biasa. Sama-sama, semoga kalian semakin tambah semangat bisa memajukan literasi di SMP Negeri 1 Margahayu. Terima kasih Bu Tri atas waktunya. Ibu mengharapkan karya-karya terbaik dari anak-anak literasi ini ya di bidang literasi, terutama memanfaatkan literasi digital. Dan insya Allah besok juga mungkin kita akan memanfaatkan library ya yang ada di SMP 1 Margahayu itu secara digital. Begitu dalam perpustakaan digital itu di situ banyak sekali sumber-sumber literasi. Mungkin itu saja Bu Tria. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Anak-anakku sekali lagi Ibu mohon maaf dan terima kasih atas waktunya dalam sosialisasi ini. Dan mungkin kita akan ada tindak lanjut Bu Tria dari kegiatan ini. Kita akan membentuk tim literasi. Saja karya-karya kami luar biasa. Ada semangatnya. Oke, baiklah Bu Tria. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Bu Tria dalam acara kegiatan literasi. Terima kasih sekali lagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, belajar Saya
Visi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita